Assalamualaikum tuan-tuan, apa khabar? Welcome to my channel Matchly. Sekali lagi, hari ini kita nak bincangkan tentang klaim oleh pihak seberang, sehingga kan mereka klaim kebanyakan nabi-nabi, termasuklah Nabi Muhammad SAW mempunyai ciri-ciri keturunan Jawa, dan Adam alaihissalam turun di bumi Jawa, dan Nabi Isa sekarang berada di Indonesia. Jom kita tengok sedutan-sedutan yang saya... Okey tuan-tuan, kita dengar apa yang saya listkan kat sini dan sedutan video-video yang saya ambil, dan fikirkan betul atau tidak. Mari kita dengar sama-sama. Ini berkenaan dengan Nabi Isa yang sekarang ada di Indonesia. 44 tahun warga Dusun Gempol, Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang mengklaim dirinya sebagai Nabi Isa. Jari juga menyebut namanya Raden Aryo ini mengaku menerima wahyu untuk meluruskan ajaran Islam pada akhir zaman. Jari beserta keluarganya saat ini tinggal di rumahnya yang juga dalam kompleks pondok pesantren As Sirot di Dusun Gempol. Jari mengisahkan pengalaman pertamanya menerima wahyu. Saat itu dia menuju ada pondok pesantren Kecamatan Soar. Ada yang menyebut ini pula tapak kaki Nabi Adam. Dikatakan Nabi Adam tu turun ke bumi di Aceh. Sebab tu ada kesan tapak kaki. Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Merupakan seorang wanita. Nabi Muhammad SAW layak diduga sebagai seorang anak Jawa, bukan Arab tulen. Ini yang amat tidak tepat lah. Mengatakan ciri-ciri struktur tubuh Nabi Muhammad SAW tu menyatakan ia berasal dari Jawa. Tidak tepat. Sebab dalam sirah Rasulullah SAW, dia tidak sama sekali berasal dari Jawa. Dia daripada kaum Arab. Sebab Nabi-Nabi ni banyak daripada Palestin, daripada Syria, daripada Iraq, daripada Yaman, daripada bumi Arab, Mekah, Mesir. Tak ada dari Jawa, tak ada. Salah silah daripada Jawa, tak ada. Tutur kata yang menyebut ini khas orang Jawa. Wangi, ada suret, dan lain-lain. Ini saya mengukuhkan yang Adam tu berasal dari Kepulauan Nusantara. Tidak tepat, tidak tepat. Walaupun tidak sahih, tapi ini ada 6 hadis bahwa Rasulullah dulu pernah kedatangan seorang raja yang disebut Malik Al-Hid. Sebenarnya adalah bangsa keturunan Nabi Syis. Baik di agama Islam maupun di agama Kristen, ada tokoh yang Saya bernama tak Syis yang merupakan anak pasti kan kandung Nabi dari Syis Nabi wujud Adam. atau Di tidak. Jawa sendiri, ada Ataupun beberapa dalam manuskrip kuno yang cerita-cerita menyatakan Nabi dan nama bahwa lain. orang Jawa adalah keturunan langsung dari Nabi Syis tersebut. Salah satunya adalah manuskrip kuno yang berjudul Baba Tanah Jawi ini. Dikisahkan bahwa Nabi Adam dulunya memiliki putra yang bernama Sis atau Syis atau Esis, atau disebut Sang Hyang Esis juga. Sang Hyang Esis lalu memiliki putra bernama Sang Hyang Nur Cahya, yang kemudian memiliki putra bernama Sang Hyang Nurasa. Sang Hyang Nurasa lalu berputra Sang Hyang Wening, yang berputra juga bernama Sang Hyang Tunggal. Dari Sang Hyang Tunggal ini berputralah Batara Guru, yang memerintah di Suralaya atau Kayangan. Batara Guru memiliki 5 orang anak yang bernama Batara Sambo, Batara Brahma, Batara Mahadewa, Batara Wisnu, dan Dewi Sri. Batara Wisnu sendiri sudah memerintah di tanah Jawa dan bergelar Prabu Set. Dari cerita Batara Wisnu, Batara Brahma, dan Batara Guru inilah cerita turun-temurun raja-raja Jawa dimulai. Meskipun fantastis dan banyak bumbu-bumbu mistis di sana-sini, manuskrip Baba Tanah Jawi ini tetap jadi sumber sejarah yang populer untuk menyelidiki sejarah Pulau Jawa. Kalau menurut aku, manuskrip ini unik sih, karena selain menceritakan tentang silsilah raja-raja Jawa, mulai dari era Nabi Adam hingga era hancurnya kerajaan Mataram Islam, babat ini juga dibumbui dengan cerita-cerita
kedewataan yang fantastis, khas kisah-kisah yang tertulis dalam manuskrip-manuskrip kuno di seluruh dunia. Bahkan kalau di Baba Tanah Jawi ini, silsilah orang Jawa tidak hanya mencakup silsilah kenabian seperti dalam agama Islam, tapi juga mencakup nama-nama dewata seperti di agama Hindu. Babat ini sendiri ditulis di era kerajaan Mataram Islam yang konon katanya dulu dijadikan legitimasi kekuasaan bagi para rajanya. Jadi, mungkin karena itulah ceritanya dibuat fantastis dan cenderung berbau mistik atau berbau kenabian atau kedewatan. Sebab masyarakat Jawa saat itu sangat segan dengan pemimpin yang memiliki kesaktian dan pengaruh kedewataan. Babat ini tak hanya mencakup sejarah raja-raja Jawa sejak era Nabi Adam, tapi juga mencakup silsilah dewa-dewa Hindu, tokoh-tokoh Mahabharata, cerita Panji di Kediri, hingga masa berakhirnya zaman Kartasura. Mungkin ini pula lah yang membuat masyarakat Jawa banyak sekali yang percaya bahwa Nusantara adalah pusat dari peradaban dunia sejak era Nabi Adam dulu. Dan ini pula lah yang membuat beberapa orang Jawa merasa kalau lokasi-lokasi dalam cerita sastra Hindu sebenarnya bukanlah di India, melainkan di Jawa. Bagaimana menurutmu? Meski fantastis dan menuai banyak kritik, nyatanya babat ini tetap dikonsumsi masyarakat sebagai rujukan sejarah. Sebagai anak bangsa yang punya PR untuk melestarikan budaya, jangan sampai manuskrip ini punah dan hilang di telan bumi seperti manuskrip. Iya tuan-tuan, kita dah lihat video tu. Jadi, keseluruhannya ia merupakan hanya satu andaian, mitos, itulah. Satu kataan iaitu yang. Saya pernah terbaca berkenaan dengan perkataan yang ni. Ia adalah satu bentuk sembahan oleh orang-orang di Nusantara ni, penduduk Nusantara sebelum kedatangan Islam dulu. Berbagai jenis yang ada, sebab tu ada perkataan sembahyang. Jadi perkataan sembahyang ni tidaklah elok kita gunakan sebab dalam sebenarnya istilah dia, terminologi dia adalah solat. Ya. Jadi sembahyang, yang ni adalah sembahan, sembahan orang-orang di Nusantara dahulu. Yang, berbagai jenis yang. Jadi apa yang kita lihat tu jadi semuanya tidak betul lah kepada orang yang belajar tentang sirah Rasulullah, tentang Nabi-Nabi ya. Sebab banyak yang datang daripada Yaman, daripada Palestin, Syria atau Syam, daripada Mesir, daripada Mekah dan persekitaran dunia Arab pada masa itu. Jadi tersengok daripada struktur muka pun memang dah bukan daripada Jawa lah Arab ni, Nabi-Nabi ni ya. Tapi kita tetap daripada keturunan Adam AS. Okey, tuan-tuan. Assalamualaikum.